Baik, kita mulai ya. Suara saya sudah terdengar jelas, benar-benar solihah. Sudah Pak Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, Bunda-Bunda Salihah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, supaya menambah keberkahan di pertemuan kita di malam hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, Bunda-Bunda Sholihah. Insya Allah kita lanjutkan ke ayat berikutnya ya. Terakhir sampai ayat berapa, Bunda-Bunda Sholihah? Coba, ada yang masih catat nggak? Terakhir sudah sampai ayat berapa? Ibu Rahma biasa yang nyatet. Tadi sampai ayat berapa, Ibu Rahma? Ayat 6 ya Ustadz. Ayat 6 atau ayat 5? Ayat 6 ya? Ayat sebentar Ustadz. Coba, Hmm, Ibu Tika, Ibu Nur Amalia barangkali ingat terakhir ayat berapa ya? Sekarang ayat ke-6 Ustadz. Oh, sekarang ayat ke-6, terakhir ayat ke-5 ya? Iya, kalau iya. Oke, baik. Ya. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang kafaru, orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Orang kafir di sini yang dimaksud itu adalah Ka'abi Jahal, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab, dan juga Abu Lahab, dan juga orang kafir yang lainnya. A'angdzartahum, apakah kamu memperingatkan mereka, am lam tungzirhum, ataukah tidak kamu memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Ya. Di ayat ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat dari orang kafir itu adalah melekatnya kesombongan di dalam hati mereka.
Yang mana ciri dari orang yang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Sekali lagi, ciri dari orang yang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Nah, karena disebabkan hati mereka menolak, mereka tidak mau menerima hidayah tersebut walaupun mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran, ya. Makanya Allah sampaikan, kita memberikan peringatan kepada orang kafir ataupun tidak, mereka tetap akan sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, jangan sampai kita menyalahpahamkan maknanya. Dengan artian, oh ya udah Ustadz, berarti kalau seperti itu, ya, kalau seperti itu tidak perlu apa? Tidak perlu kita berdakwah kepada orang kafir. Dakwah itu terbagi dua, subjek dakwah, ya. Yang pertama kepada orang muslim yang melakukan maksiat kepada Allah agar mereka bertobat. Kemudian yang kedua adalah kepada orang kafir, yang mana kita mengajak mereka ke dalam Islam tanpa disertai paksaan. Ya, maka walaupun misalkan kita punya saudara kafir, ya, saudara non muslim, bukan berarti kita nggak boleh bersilaturahmi dengan mereka. Justru sangat dianjurkan, dan di waktu silaturahmi tersebut kita gunakan untuk mendakwahi mereka tentang Islam. Tapi hati-hati, jangan disertai dengan paksaan. Nah, dan tujuan dari dakwah itu bukan orang yang kita dakwah itu agar berubah, bukan. Tapi tujuan dari dakwah itu adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Maka jangan sampai kita itu apa namanya tuh merasa berat. Oh, kayaknya nggak mungkin deh kalau saya berdakwah ke dia, dia bakal ikut ke kajian kami, dia bakal ikut kepada apa yang kami sampaikan. Akan capek kalau seperti itu, ya. Karena kita nggak tahu berapa kali untuk berdakwah ke orang ini agar dia bisa berubah. Nah, maka target kita ketika berdakwah itu adalah melaksanakan kewajiban. Nggak perlu memikirkan, ya, nggak perlu memikirkan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Orang yang kita dakwahi, mau mereka mengikuti apa yang kita sampaikan atau tidak, itu pilihan dia. Tetap kewajiban bagi kita adalah untuk menyampaikan. Coba Bunda-Bunda Solihah, saya ingin bertanya, pernah nggak kita itu merasa kesal ngajarin anak kita berkali-kali nggak bisa-bisa? Pernah Ustadz, Pernah. Keselnya karena apa? ya kurang sabar ya Ustadz ya untuk ngajarin kalau anak-anak nggak kurang ngerti. Oke, kurang kurang sabar untuk ngajarin anak-anak sampai Iya, mengerti. Nah, begitu. betul. Sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami, ya, kenapa kita ketika mengajari seseorang itu seringkali kesal ketika orang tersebut nggak bisa-bisa, ya? Karena kita berpikir yang bisa memahamkan ilmu pada mereka adalah kita, ya. Ustadz kalau mengajari sesuatu, murid Ustadz paham, Ustadz tenang, nggak paham juga Ustadz tenang. Kenapa? Karena Ustadz itu hanya wasilah yang bisa memahamkan ilmu kepada benak seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka gitu ya. Ustaz nggak ada targetan ketika mengajar itu agar murid Ustaz paham, nggak ada. Karena kalau nanti nggak tercapai, apa yang terjadi pada hati Ustaz? Kecewa, kesal. Kenapa kamu nggak bisa-bisa? Tapi Ustaz luruskan niat dari awal ketika mengajar itu tujuannya itu apa? Untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh alaihi salam
mendakwahi kaumnya, mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya itu selama 950 tahun, bayangkan. 9 abad setengah. Namun pada akhirnya, istri dan anaknya itu tidak mau untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Ya. Karena Nabi Nuh itu sudah menyampaikan, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban baginya. Ya. Nah, maka kewajiban kita itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak sesuai dengan apa yang telah Allah dan Nabi-Nya perintahkan. Adapun orang yang di hadapan kita, yang kita dakwahi, dia mau mengikutinya atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Ya, itu urusannya dengan Allah dan gak ada hubungannya dengan kita. Oh, kalau seperti itu nggak usah berdakwah. Kalau kita nggak berdakwah, maka kita meninggalkan kewajiban tersebut dan efeknya kita akan mendapatkan dosa. Misalkan ada eh, apa? Ada tetangga kita atau anak kita pacaran, kita nggak mencegahnya, padahal kita tahu bahwa pacaran itu hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kamu dekati zina. Ya. Zina sudah tentu haram. Termasuk yang mendekati zina itu terhukumi haram. Sama seperti pacaran. Kita biarkan anak kita pergi sama pacarnya. Kita biarkan saudara kita pergi dengan pacarnya, padahal kita tahu akan keharamannya. Kita tidak mendakwahinya, maka kita pun akan mendapatkan dosa jariyah. Orang lain yang melakukan maksiatnya, kita juga yang kebagian dosanya. Lah, kita kebagian dosa dari mananya, Ustadz? Ya, orang lain ketika bermaksiat, dia mendapatkan dosa dari kemaksiatan yang dia kerjakan. Kita dapat dosa dari mananya? Kita dapat dosa dari mendiamkan, padahal kita tahu, ya, tapi kita mendiamkannya, tidak berdakwah kepadanya, maka kita pun mendapatkan dosanya. Nah, maka kesimpulannya, bunda-bunda sholihah yang dimuliakan Allah, dakwah itu bukan pilihan. Ya, dakwah itu bukan pilihan, tapi dakwah itu adalah kewajiban. Ya, dakwah itu adalah kewajiban. Bunda-bunda sholihah, mengerjakan sholat itu pilihan atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Nah, sholat pilihan atau Bukan. bukan? Bukan. Bukan. Pilihan. Nah, kalau Bukan. dalam hidup mengerjakan atau tidaknya itu pilihan, tapi menurut syariah Islam itu pilihan atau bukan? Kewajiban. Kewajiban. Nah, maka sama seperti kita, ya gitu ya. Ketika kita mengerjakan dakwah itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Andaikan, ya, andaikan dakwah itu adalah pilihan, maka tentu banyak orang yang nggak memilih di jalan dakwah. Kenapa? Konsekuensinya besar. Ya, tapi karena dakwah itu kewajiban dan termasuk sunnah yang paling dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita buka di dalam Sirah Nabawiyah, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sunnah paling besar, ya, sunnah Nabi, teladan Nabi paling besar adalah dakwah. Makanya para ulama itu mengatakan hayatun Nabi, hayatud dakwah. Kehidupan Nabi itu adalah kehidupan dakwah. Maka sudah semestinya kita pun mengatakan hayatul muslimin, hayatud dakwah. Kehidupan kaum muslimin adalah kehidupan dakwah.
Hayatul muslimin, hayatud dakwah. Kehidupan muslimin itu adalah kehidupan dakwah. Nah, maka jadikan ya dakwah itu sebagai apa? Sebagai poros dalam kehidupan. Ya, kita menyampaikan kebaikan kayak gitu ya. Eh, Konsekuensinya dibenci nggak masalah. Ustadz ingin bertanya Bunda-bunda Sholihah. Kalau ada orang yang mencaci kita ketika kita berdakwah, apa yang biasanya jadi respon kita? Coba. Kalau aku celah balik sih. Oke, kayak gitu. Gak apa Pak, jujur Masih saja gitu ya. masih mulutnya masih beginilah. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencaci, ada orang yang menghina kita, maka kita menghina, menghina balik mungkin ya, kayak gitu. Atau misalkan marah. Satu hal ini pernah kami tanyakan juga kepada guru kami. Bagaimana gitu ya? Misalkan suatu hari nanti ada yang nggak suka kepada guru kami, membencinya, mencacinya, kayak gitu ya. Maka apa yang dikatakan oleh guru kami? Yang dikatakan guru kami adalah pertama, kami berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kami tahu jika dia mencaci saya mendapatkan aliran pahala yang banyak. Dan dalam waktu yang sama pun saya memaafkannya. Kenapa? Kalau saya memaafkannya agar tidak mengalir dosa kepada dirinya. Ya, beliau mendapatkan pahala yang banyak, tapi beliau pun masih memikirkan orang yang mencacinya agar tidak mendapatkan dosa. Nah, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz ingin bertanya gini. eh Kalau menurut bunda-bunda salihah sekarang wanita paling cantik itu siapa? Standar wanita cantik di zaman sekarang siapa? Gak apa, Pak, sebut nama saja. Aku Masya Allah, kayak gitu ya. canda Ustaz. Siapa? Semuanya cantik Ustaz. Kan kita kalau Betul. fisik Contoh gini subjektif. ya, objektif ya. Contoh aja ya. Kalau di kalangan Gen Z yang cantik itu siapa ya? Siapa, Mak? Ya, contoh gitu ya. Yang kemarin baru rilis album gitu ya. Jisoo, contoh gitu ya. Bunda-bunda sekalian tahu Jisoo nggak? Itu mah plastik Ustaz, operasi plastik. Hah? Apa? Ustaz, Plastik. Hasil Kan operasi plastik. Ustadz mengatakan itu untuk ini, untuk analogi ke depannya. Contoh gini, Standar eh, cantiknya ya. atau oh iya, kalau di Indonesia mah dulu yang terkenal itu ya gitu, karena di zaman orang tua kami, Dian Sastro contohnya ya, tahu bunda-bunda Selihah? Iya. Tahu. Nah, kayak gitu. Misalkan kita, ih, bunda kok mirip Dian Sastro, kira-kira bangga nggak perasaan dalam hatinya? Hmm, biasa aja sih Ustaz. Biasa aja GR gitu. Ustaz. Iya, GR. tapi pasti seneng gitu. GR. Ya, Kalau aku tapi jawab, kita kalau merasa aku seneng, jawabannya kenapa? biasanya Wih, gini Ustaz. Kalau aku jawabannya bisa gini, kok mirip Dian Sastro? Ih, bangga banget tuh Dian Sastro samain nama gue gitu. Itu khusus uji. ya, bagus. Jawaban Ibu Uci bagus. Tapi pada umumnya, kayak gitu ya, pada umumnya pasti kita merasa bangga disamain kayak gitu ya. Atau misalkan kalau laki-laki yang terkenal ganteng itu siapa? Misalkan Ko Denis gitu ya. Ih, pusat mirip Ko Denis, seneng gitu. Kenapa? Ih, ganteng dong, kayak Ko Denis, contoh seperti itu. Nah, maka kalau misalkan kita dikatakan Masya Allah ya, apa yang terjadi pada dirimu mirip dengan Rasulullah. Kira-kira senang atau tidak benar-benar Solian? Nah, ini baru Senang. seneng banget. Senang banget. Tapi pertanyaannya, jadi ketika gini, ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, maka kita pun ya akan disamakan sebagaimana Rasulullah yang dulu dicaci dan dimaki ketika berdakwah.
Masya Allah, sabar Maka banget itu, itu. maka itulah yang membuat kita tuh bahagia ketika ada orang yang mencaci. Coba sekarang kita mau dapat pahala gitu ya, harus ngaji dulu, keluar tenaga, betul? Kita mau Betul. dapat pahala, harus apa? Ngafalin Quran dulu, harus sholat tahajud dulu, sholat witir dulu, sholat duha dulu. Ada effort yang harus kita keluarkan. Nah, ini ada orang yang mencaci dan menghina kita, menjadi apa? Ladang pahala yang banyak untuk kita. Dan di sisi yang sama, kita pun apa? Disamakan seperti Nabi. Nabi itu kehidupan yang nggak lepas dari yang namanya cacian, nggak lepas dari yang namanya makian, kayak gitu ya. Lantas kenapa kita harus marah? Kayak gitu ya. Nah, sekarang Ustadz berikan analogi yang kedua. Ustadz itu dulu pernah di jalan, lagi jalan naik motor, tiba-tiba dilempar sama orang gila, dilempar batu. Kira-kira Ustadz ngebales atau tidak, Bunda-Bunda Solihah? Enggak lah, Tidak. Enggak. Kalau Ustadz ngebales berarti, sama gilanya. kayak gitu ya, sama-sama gilanya kan, Pak. Maka begini, kita tahu mencaci dan menghina itu mendatangkan dosa gitu. Untuk apa kita apa namanya tuh membalas cacian dengan cacian? Maka karena begini, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, itu sesuatu yang biasa. Ya, tapi kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, kita berbuat baik kepada orang yang menghina kita, kayak gitu ya, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang Rasulullah contohkan kepada kita, sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya. Nah, maka dari itu, bunda-bunda salihah gitu ya, berdakwah itu apa? Dakwah itu targetnya baik itu kepada seorang muslim agar mereka kembali kepada Islam, bertobat dengan taubatan ataupun ke orang kafir, gitu ya, kita mengajak mereka ke dalam Islam, namun dengan catatan tidak boleh dengan paksaan. Nah, benar-benar salihah. Kadang juga ada gini, ada kan satu ayat setelah ayat kursi itu kalimatnya seperti ini. La ikroha fid din. Ya. Tidak ada paksaan di dalam agama. Misalkan, apa namanya itu, ibu jangan lupa ya pakai kerudung untuk kalau keluar rumah. Terus di la ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kira-kira betul atau salah? Betul. Ustadz nge-freeze. Kalau nge-freeze ya. Tapi suaranya kedengeran. Dengeran. Beneran, tapi tadi keputus. Oh, tadi keputus. Ini gini. Tadi apa? Jadi lupa saya juga. Itu paksaan dalam agama itu betul apa Oh salah? iya, Betul. kalau misalkan, ayo kamu sholat, oh nggak mau. Ingat, dalam Islam itu nggak boleh ada paksaan. Kira-kira tepat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak tepat? Ini untuk sholat ya Ustadz ya. Ya, mau sholat, mau apapun. Kamu ayo Ka- harus tutup aurat. Kalau Kenapa? ngajaknya ke orang Islam bukan paksaan, tapi kalau ngajaknya ke orang bukan Islam paksaan. Ya Oke. enggak? Nah, seringkali ayat la ikroha fiddin itu disalahartikan, disalahpahamkan. Padahal kalau kita bedah ayat tersebut la ikroha, tidak ada paksaan lidukhulil Islam untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Adapun orang yang sudah ada dalam Islam wajib dipaksa. Karena itu sudah menjadi konsekuensi dari keimanannya. Contoh begini, uh, Ustadz itu gak suka pakai baju warna pink. Terus Ustadz datang gitu ya ke rumahnya Pak Nasar. Yang di sana itu harus menggunakan baju pink. Kira-kira Ustadz pakai baju pink atau tidak? Tidak. Hmm? Harus pakai. Kenapa? Karena Ustadz sudah masuk ke area yang bukan, ya,
Karena Ustadz sudah masuk ke area yang bukan Ustadz miliki. Ya, sehingga sudah menjadi konsekuensi bagi kami untuk apa? Konsekuensi bagi kami untuk mentaati seluruh perintah yang ditetapkan di wilayah tersebut seperti itu. Ya, nah maka gitu ya, nggak berlaku ayat la ikraha fidin itu buat orang Muslim, tapi berlaku buat orang non Muslim. Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah Khatamallahu telah mengunci siapa? Allahu Allah ala qulubihim atas hati mereka. Ya, menutup rapat hati mereka sehingga apa? Tidak bisa yadkhuluha khair. Tidak bisa dimasuki dengan kebaikan. Pada dasarnya, bunda-bunda salihah, manusia itu nggak terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana dulu Qabil ketika membunuh saudaranya, Qabil pun tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada saudaranya yang sudah ia bunuh. Ini datanglah burung gagak memberikan contoh kepadanya bagaimana cara menguburkan jasad seorang manusia ketika mereka wafat. Nah maka gitu ya, kalau seseorang itu terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa efek dan akibatnya? Efek dan akibatnya ketika mereka terbiasa melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut ketika dilaksanakan akan terasa biasa. Itu yang paling itu yang paling parah tuh sampai di titik itu. Makanya, oh aku biasa menggibah dan lain sebagainya, mencaci, mempaki gitu ya. Kenapa? Dan nggak merasa berat di dalam hati. Tandanya Pak, kita sudah terbiasa dalam melakukan itu. Ya. Nah maka dari itu benar-benar salihah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling berat untuk menerima kebaikan itu adalah ketika apa? Ketika mereka sudah menutup hati mereka untuk mendapatkan hidayah. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka ghishawatu walahum adzabun adzim. Ya. Penglihatan mereka diberikan penutup. Sehingga Pak, mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa azab yang begitu pedih. Sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ayat ke-7 ini menjadi teguran untuk siapapun, baik untuk orang muslim ataupun untuk orang kafir. Kenapa? Karena Allah telah memberikan pendengaran kepada kita. Apakah kita sudah menggunakan pendengaran tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan penglihatan, apakah kita sudah menggunakan penglihatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan nikmat hati, apakah kita sudah ya mensyukuri nikmat hati tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita ini ya, kita ini layak dikatakan sebagai orang yang tuli, orang yang bisu, disebabkan apa? Telah datang ayat-ayat Al-Quran jelas kepada kita, namun kita masih enggan untuk mengamalkannya. Kita masih enggan untuk melaksanakannya. Kalau Allah larang sesuatu, maka kita kita belum bisa untuk meninggalkannya. Ya. Maka dari itu benar-benar salih dan Allah, yang paling mengerikan
dari azab Allah yang paling mengerikan dari siksa neraka itu adalah apa? Yang paling mengerikan dari siksa neraka itu adalah orang yang mendapatkan siksa tersebut akan tersiksa selama-lamanya. Bagi orang kafir ya. Jadi yang paling mengerikan itu nggak sekedar apinya yang panas. Saya pernah sampaikan di dalam satu hadis dijelaskan bahwa siksa paling ringan di neraka itu adalah dipakaikan terompah yang terbuat dari api neraka, ditempelkan ke kaki seseorang, dan itu sudah membuat otak mereka mendidih. Mereka berpikir bahwa itulah siksa yang paling berat, itulah api yang paling panas. Padahal api tersebut adalah api yang paling dingin yang telah Allah ciptakan di dalam neraka. Nah, kemudian bunda-bunda salihah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Kalau di atas kan jelas ya tujuannya orang-orang kafir. Kalau di ayat ke-8 ini untuk orang-orang munafik. Sebagai informasi, orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu mereka azabnya nanti di neraka jauh lebih berat dibandingkan orang-orang kafir. Makanya dalam Quran surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di perak dari api neraka. Perak dari neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu mungkin kalau kita analogikan ada palung, yang mana palung tersebutlah yang Allah sediakan bagi orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik tersebut? Ya, orang-orang munafik tersebut adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan dari manusia may yaqulu yang bil dan beriman Ustaz. Ustaz nge-freeze. masih nge-freeze. Ya, udah enggak. Oke. Di sini lagi hujan mudah-mudahan salihah. Tadi Iya, terakhir kali terdengar sampai mana? orang munafik itu siapa? Gimana? Yang termasuk dalam orang munafik. Gimana Ibu? Ci, apa tadi nggak kedengar? Yang termasuk dalam orang munafik. Oke. Yang disebut dengan orang Yang munafik. termasuk dari orang ketika mereka berkata beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, wa mahum bimu'minin, padahal mereka bukan termasuk dari orang-orang yang beriman. Nah, misalkan begini, sekarang solusi yang dijanjikan untuk Palestina itu apa, Bunda-bunda salihah? Perdamaian dua negara. Kira-kira Bunda-bunda salihah setuju atau tidak? Enggak. Enggak. Enggak ya? Maunya Palestina merdeka. Israel jadinya numpang di situ. Bagaimana? Bagusnya Palestina merdeka dan Israel lah yang dianggap sebagai pendatang di situ. Oke, kayak gitu. Namun begini, kenapa banyak negara-negara yang menyetujui perdamaian dua negara untuk solusi di Palestina itu adalah karena mereka takut untuk melawan Amerika.
Kalau kita melawan Amerika, maka kita hancur. Maka budak-budak soleh itu bagian dari kemunafikan. Ya, ternyata dalam Al-Quran sudah dibahas nanti dalam sebuah ayat. Kalau kita tidak berkumpul bersama dengan orang-orang kafir, kita akan hancur. Kita akan binasa. Kayak gitu ya. Ustadz kira itu perkataan yang baru muncul hari ini. Ternyata ketika kami mendalami Al-Quran, ketika kami mempelajari Al-Quran, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya, yang terjadi adalah kita ya eh, merasa apa? Merasa aman gitu ya. Kita merasa aman ketika bersekutu dengan mereka, padahal ya siapa saja yang bersekutu dengan orang kafir itu karena satu hal saja, karena mereka masih punya kepentingan dengan kita. Kalau mereka sudah nggak punya kepentingan dengan kita, maka apa yang akan terjadi? Kalau mereka sudah nggak punya kepentingan dengan kita, maka kita pun akan dibinasakan oleh mereka. Maka dari itu, benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, analoginya solusi dua negara itu bukanlah solusi, ya. Contoh seperti ini. Ibu Rahma ada yang datang ke rumah maling, terus ketahuan sama masyarakat. Akhirnya apa? Kata masyarakat, sudah biar adil, rumahnya dibagi dua saja. Buat maling setengah, kira-kira mau nggak Ibu Rahma? Coba, mau nggak Ibu Rahma? Gimana Ustadz? Maaf tadi putus-putus Ustadz. Putus-putus ya suaranya ya. Gini, ada maling yang datang ke rumah Ibu Rahma, terus ketahuan sama masyarakat. Terus kata masyarakat ditawarkan solusi, ya sudah gitu ya, biar sama-sama biar sama-sama bersahabat, tentram gitu ya, rumahnya aja dibagi dua, setengah buat Ibu Rahma, setengah buat malingnya, kayak gitu ya. Kira-kira bagaimana? Rahma mah baik, masih dikasih Ustaz. Enggak Ustadz. Masya Allah, pokoknya Rahma Enggak itu. mau Ustadz. Ya ngapain? Kan itu rumah punya kita gitu ya. Ngapain dibagi dua sama maling seperti itu? Nah, sekali lagi, solusi Asetnya dua banyak negara itu, Ustaz, dia mau wakaf biar nggak dihisap. Masya Allah. wakafnya ke orang lain, salahnya Ibu. Nah, maka benar-benar salihah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, pernyataan orang kafir itu, orang munafik itu seperti itu. Kalau kita tidak bersekutu dengan orang kafir tersebut, kita akan binasa. Itu ciri dari orang munafik. Hati-hati. Ya, karena sampai kapanpun, bagi mindset orang munafik itu, nggak ada orang munafik ataupun orang kafir itu mereka punya mindset yang sama. Apa? Tidak ada yang namanya perdamaian yang abadi. Yang ada adalah apa? Kepentingan yang abadi. Maka selagi mereka memiliki kepentingan, ya, selama mereka masih memiliki kepentingan, mereka akan terus bersama dengan kita. Tapi kalau mereka sudah selesai kepentingannya, maka mereka pun akan berpisah dengan kita seperti itu. Misalkan sekarang Amerika dan Cina contohnya, mereka bersatu dalam beberapa hal gitu. Kenapa? Ada kepentingan. Kalau sudah nggak ada kepentingan, ya sudah. Seperti itu. Oke. Kita lanjut mendengar. Hati-hati ya, boleh jadi terdapat kemunafikan di dalam hati kita. Salah satu ciri dari kemunafikan itu apa? Ketika kita ya baru beramal baik ketika dilihat oleh orang lain. Kalau nggak dilihat oleh orang lain, enggan kita untuk beramal baik. Enggan kita untuk beramal soleh. Ya. Kemudian, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yakni dengan berpura-pura beriman ketika sedang ada di hadapan orang beriman, guna untuk melindungi diri mereka dari hukum-hukum. Ya. Nah, maka wama yakdauna, padahal mereka hanya menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka, wama yash'urun, dan tidaklah mereka menyadarinya. Mereka hendak menipu Allah dengan mengatakan amanna billah. Mereka hendak menipu orang-orang beriman dengan mengatakan amanna billah. Padahal sesungguhnya mereka ini sedang menipu diri mereka sendiri. Ya. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Dan maka dari itu, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa menipu manusia, tapi kita nggak mungkin bisa menipu Allah. Ya. Kita mungkin bisa mengelabui manusia, tapi kita nggak Allah. Maka dari itu, ingatlah selalu bahwa dimanapun kita, sedang dengan siapapun kita ini senantiasa diperhatikan, kita ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ya, ketika kita berdoa gitu, kita begitu yakin, ya, kita begitu yakin bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Tapi ketika kita bermaksiat, ketika kita meninggalkan ibadah kepadanya, seolah-olah kita lupa bahwa Allah pun maha melihat. Makanya, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu pengen yang terbaik, ya, menurut kita, tapi kita nggak melakukan yang terbaik menurut Allah. Kita meminta kepada Allah apa-apa yang kita cintai, sedangkan kita berikan kepada Allah apa-apa yang tidak Allah cintai. Maka, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah apa-apa yang Allah cintai. Maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dari itu, benar-benar salihah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mendengar, Allah maha mengijabah, kayak gitu ya. Di balik itu juga Allah maha melihat dan Allah maha menyaksikan terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita lakukan. Oke. Kita lanjutkan ke ayat ke-10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marado, lalu Allah menambahkan bagi mereka penyakit tersebut. Penyakit apa? Ini benar-benar salihah, ada yang tahu? Berupa keraguan-raguan dan juga kemunafikan. Maksudnya keraguan-raguan gini, ketika terjadi peperangan, mereka ragu bahwa kemenangan itu sesungguhnya ada di pihak kaum muslimin. Maka mereka mereka itu selalu tidak mau ikut ke dalam peperangan dan mereka menunggu hasil. Kalau yang menang itu adalah orang-orang mukmin, maka dia akan mengatakan sesungguhnya kami pun bagian dari orang-orang beriman. Tapi gitu ya, ketika yang orang kafir yang menang, maka mereka akan mengatakan kepada orang kafir tersebut, ya, kalian bisa menang disebabkan hasil usaha kami juga tidak ikut ke medan perang. Ya. Maka hati-hati. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan sakitnya hati. Ya.
Kemudian, benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fazadahumullahu maradha, lalu menambah bagi mereka, siapa yang menambah? Allahu maradha, penyakit. Coba, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ayat benar-benar solihah. Allah menurunkan penyakit, menambahkan penyakit di dalam hati mereka. Ada yang bisa lihat penyakit. Oke. Penyakitnya adalah apa? Penyakit kalau di dalam tafsirnya itu disebutkan bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Ya, Allah menambah bagi mereka penyakit dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, mereka ini ditujukan kepada orang-orang kafir, mereka sudah mengubah kitab-kitab terdahulu, ya, agar sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya, sesuatu yang tadinya haram mereka halalkan, sesuatu yang tadinya halal mereka haramkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ke tengah-tengah mereka, semakin bertambah rasa sakit dalam hati mereka. Ketika menyadari ternyata nabi terakhirnya bukan berasal dari golongan mereka, tapi nabi terakhirnya berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ishak. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang telah mereka dustakan. Ya, terhadap apa yang telah mereka dustakan, terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Maka benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, ya, kesimpulannya adalah pertama, kesimpulan dari tadabbur dari ayat 6 sampai ayat ke-10 ini, yang pertama di sini membahas tentang orang kafir dan juga orang munafik. Berdakwah itu adalah sebuah kewajiban. Kita nggak perlu memikirkan, memusingkan apakah orang yang kita dakwah itu akan berubah atau tidak. Ya, makanya kalau dalam berdakwah itu dipentingkan apa? Kita itu mukanya harus tebal. Tahu nggak artinya benar-benar salihah? Muka tebal itu artinya apa? Nggak tahu malu, tahan banting. Kayak gitu. Nggak tahu mau tahan banting kayak gitu. Udah ditolak berkali-kali datang lagi, udah ditolak berkali-kali datang lagi, seperti itu ya. Nggak masalah. Karena kita nggak tahu berapa lama kita berdakwah untuk bisa mengubah mereka, baru menyadarkan mereka gitu. Ya, maka kita nggak perlu pusingkan mereka mau berubah atau tidak. Yang penting kita sudah menjalani kewajiban kita. Karena kalau kita nggak menjalani dakwah yang menjadi kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan dosa jariah dari apa yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan jangan pernah anggap bahwa dakwah itu hanya kewajiban bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai, bagi seorang habib, bagi seorang syekh. Tidak. Dakwah itu wajib bagi 3 orang yang memenuhi kriteria ini. Yang pertama, dia muslim. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Bunda-bunda solihah nggak masalah nggak berdakwah asal tidak memenuhi 3 kriteria ini. Pertanyaannya, bunda-bunda yang hadir pada kesempatan malam hari ini memenuhi 3 kriteria ini atau tidak? Memenuhi. Memenuhi. Berarti ada alasan tidak untuk meninggalkan dakwah. Tidak. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai, Ustaz, tapi saya merasa belum pede dengan ilmu yang saya miliki, makanya belajar. Tapi saya merasa belum sempurna, sudah salah setahun belajar. Dakwah itu jangan nunggu sempurna. Karena kalau kita nunggu sempurna, kapan kita berdakwahnya?
tapi berdakwahlah sambil terus kita memperbaiki diri, mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, benar-benar salihah, kesimpulannya, apa yang kita pelajari dari orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu, gitu ya, mereka itu ciri dari kemunafikan ya, salah satunya itu adalah ketika mereka akan beramal saat amal tersebut dapat dilihat oleh banyak manusia. Kalau amal tersebut hanya dirinya dan Allah yang mengetahuinya, maka mereka tidak akan beramal. Kemudian yang kedua, penyakit dari orang-orang munafik itu adalah apa? Ketika mereka berdoa, mereka sangat yakin bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengijabah setiap doa, tapi justru ketika mereka bermaksiat seolah-olah lupa bahwa Allah itu Maha melihat dan Allah Maha menyaksikan. Ya. Dan kesimpulan yang terakhir, benar-benar salihah, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin disayang oleh Allah, maka kerjakanlah apa yang membuat Allah semakin cinta kepada kita dan jauhilah dari apa yang telah Allah larang kepada kita. Yakinlah di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita terdapat kebaikan di dalamnya. Dan yakinlah di dalam setiap larangan yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah larang kepada kita, maka terdapat kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, benar-benar selanjutnya yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya, kami persilakan barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan. Tafadhal masykur. Ustaz, Ya, Ibu. eh, sebelumnya kan Ustaz bilang kalau misalnya Rasulullah itu kan sifatnya kalau beliau sedang berdakwah, terus dihina, Hmm? itu sabar. Ya. Nah, kalau kondisinya gini, yang sering terjadi, bukan sering lah, aku kan juga nggak sering dakwah ya, mungkin pas lagi ketemu teman, ada yang lihat apalah gitu, terus komen gitu kan. Aku sih jelasin secara simpel aja, karena secara ilmu kan belum jago-jago amat gitu. Tapi masalahnya mereka tuh ngarah menghinanya tuh lebih ke agama gitu loh, padahal mereka muslim gitu kan. Sampai akhirnya ya kadang aku selemehin juga. Kayak contohnya misalnya gini loh, apa eh, soal jilbab lah gitu yang panjang nggak membentuk apa tulang leher gitu kan. Ya pokoknya jilbab eh, yang seharusnya lah gitu kan. Terus mereka komen gitu kan. Mereka bilang gitu kan. Terus ya intinya tuh orang jilbab itu kan nutup gitu. Nggak harus kayak begitu gitu kan. Lo yakin gitu pakai jilbab yang model kayak begitu gitu. Pokoknya lebih menghina bukan ke akunya gitu. Ngerti nggak Ustaz? Jadi lebih ke jilbab model jilbabnya gitu kan. Sedangkan model jilbab itu kan ibarat itu kan sebenarnya suatu perintah Allah kan gitu kan. Terus ya paling aku balasnya tuh aku ingat waktu itu dia bilang emang harus begitu gitu jilbabnya kalau emang nutup nutup aurat kan lo biasa kemarin gitu jilbaban juga gitu kan. Terus nah kebetulan yang ngomong ini juga orang berjilbab gitu. Kayaknya dia ngerasa terus sampai aku giniin ya udahlah intinya kalau emang lo mau jilbab yang cakep ya kalau cakep buat lu ya cakep buat lu itu kan jilbab yang sekarang lo pakai gitu kan cuman kan di mata gue lo kagak cakep aja gitu mau lo pakai jilbab apa enggak mau muka lo ditutup juga gak cakep-cakep amat aku gitu jadi gitu lo lebih ke situ karena dia itu udah menghinanya tuh lebih ke aturannya gitu loh bukan ke akunya kayak misalnya ke akunya misalnya soal alim banget so suci mah itu mah ya emang receh gitu kan. Nah ini lebih ke itu apa kita benar-benar nggak boleh membela gitu loh Ustaz. Kalau mereka udah menghina itu lebih ke perintahnya, lebih ke aturan agamanya gitu. Oke, Kasih Ustaz. sama-sama. Pertama, memang lebih ke arah gini ya. Eh, kadang
kita itu nggak perlu melakukan perdebatan yang tidak perlu dengan orang yang tidak mau solusi. Karena sesungguhnya di dalam Islam itu berdebat pun ada adabnya. Kalau perdebatan tujuannya hanya untuk debat kusir, lebih baik kita tinggalkan. Tujuan dari perdebatan itu justru mendapatkan solusi yang terbaik, ya, mendapatkan win-win solution, gitu ya. Ini punya apa? Ada satu masalah, di sini punya satu argumen, di sini punya satu argumen, maka lihat mana yang argumennya lebih kuatlah yang menang. Nah, maka benar-benar sholihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan ketidaksukaan atau misalkan tadi menghina kayak gitu ya, perasaan yang penting kan menuntut dan lain sebagainya kayak itu pasti. Kenapa? Karena ada terdapat kesombongan di dalam hati mereka, ya, apalagi misalkan kayak gitu ya, mereka merasa lebih memiliki ilmunya, atau mereka merasa lebih berilmu, atau mereka merasa lebih tua dibandingkan kita seperti itu. Nah, maka gitu ya, tinggal sampaikan saja, butuh nggak apa namanya tuh hadisnya, butuh nggak ayatnya kayak gitu. Karena Islam itu nggak sekedar kan yang penting, ya, yang penting mah nggak. Islam itu harus sempurna sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan seperti itu. Nah, maka kita pun ketika menjawab apapun pertanyaan atau misalkan celotehan dari mereka, kita pun harus mencerminkan bagaimana sikap seorang muslim. Karena begini Ibu Uci, banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan hidayah itu ya bukan karena apa? Bukan karena apa yang kita ucapkan, tapi ketika mereka melihat apa yang kita lakukan. Contoh sederhana begini. Pernah ada orang yang datang ke Ustadz kemudian menyekolahkannya dulu di salah satu sekolah yang Ustadz mengajar di sana hanya karena satu hal, ngelihat murid kami itu di pasar ngelihat ada sampah, dia ambil terus dia buang ke tempat sampah. Dia nggak tanya berapa banyak hafalannya, dia nggak tanya seberapa paham anaknya terhadap ilmu agama, tidak, tapi karena melihat langsung dari apa yang kita kerjakan, itulah yang membuat mereka pada akhirnya Pak membuat uh, membuat kita itu semakin apa? Orang itu mengagumi apa yang kita kerjakan seperti itu, ya. Nah maka gitu ya, dimanapun, kapanpun, menghadapi siapapun, kita harus mencerminkan bahwa akhlak kita ini adalah akhlak Quran. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, kalau Ustaz nggak salah bertanya kepada Ibunda Aisyah, akhlak Nabi itu akhlaknya seperti apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Seperti itu, ya. Seperti itu, Ibu Uci ya. Jadi, apa namanya, kalau misalkan nih, kamu mau tahu nggak nih, dalilnya, kewajibannya seperti apa, kayak gitu ya, yuk kita kaji, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak mau tahu, kewajibanku sudah selesai, yang penting aku mengingatkanmu. Seperti itu, Bu. Aduh, insya Allah Ustadz berat banget ya Ustadz. Insya Allah. Jadi mendingan diem aja Ustadz ya. Diam itu akan lebih baik kayaknya ya. Nah, jawab aja. Ini kamu menyampaikan seperti itu, gitu ya. Tidak dalilnya, kayak gitu ya. Karena Ustaz yakin, yang menyanggah, yang penting kan ditutup, kayak gitu. Dia nggak mempelajari Al-Quran. Yakin betul. Iya, Jangan kayaknya. kan mempelajari. Dia baca aja, dia pahami artinya, nggak perlu tafsirnya. Dia pahami artinya saja, kayak gitu ya. Kalau kita buka Quran Surah An-Nur, itu sudah jelas. Ya, seperti itu, Bu. Jadi Imam Syafi'i itu banyak sekali menang debat. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah menang debat melawan orang yang bodoh. Seperti itu. Dan orang yang bodoh itu ada dua macam. Ada orang yang bodoh dan mau belajar, itu bagus, dan bagus sekali, sangat terhormat. Yang kedua, orang yang bodoh dan nggak mau belajar. Itu disebabkan apa? Disebabkan terdapat kesombongan di dalam hati. Seperti itu. Makanya kenapa kita harus senantiasa rajin membaca Quran,
kita harus minta nasihat kayak gitu. Ibu Uci pernah nggak ketika kumpul-kumpul sama dari temennya pernah? Gimana kumpul-kumpul sama teman terus Dan putus-putus. ah, kumpul-kumpul sama teman terus minta nasihat pernah nggak Bu? Mereka Nggak, ibunya minta nasihat kepada mereka. eh, enggak. Kayak gitu ya. Itu apa? Untuk Nah, saya ya gitu. kan tergantung temennya Ustaz. Kalau ada sih, maksudnya eh, Oh iya, nggak masalah. Mau dia misalkan belum berjilbab atau tidak, kita sering-sering aja tanya. ya ada. Kadang-kadang ada momen kita nanya lah pendapat. Kayak gitu ya. Misalkan gini, saya minta nasihat dong, gitu. Apa sih sikap yang kurang dalam diri saya harus diperbaiki, gitu. Nah, hal yang terbaik ketika kami datang kepada guru kami itu adalah satu hal. Saya meminta nasihat dari beliau, dan hebatnya beliau pun meminta nasihat dari saya. Ya, jadi sama-sama meminta nasihat. Apa kurangnya, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu ya. Karena seringkali gitu ya, apa karena apa namanya, seringkali kita ini bisa melihat kesalahan orang lain, tapi sulit untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Makanya penting kita untuk meminta nasihat, terutama kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, seperti itu ya, agar kita ini senantiasa bertambah baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seperti itu. Hmm, iya deh Ustaz. Habis sebel pakai pengen ngomong. Amit-amit. Maksudnya mereka pakai ngomong amit-amit. Pengen kita cabein mulu. Tapi Nah, insya Allah. sabar Ibu ya. Ibu udah pernah belum lagi apa namanya tuh, lagi berdakwah tiba-tiba dilempar kotoran unta Ibu? Eh, nggak pernah berdakwah. Baru dikitin aja udah emosi. Ya bayangin Ibu, Ustadz nih ya di Bandung, lagi khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Adha. Ustadz sampaikan di penutupnya itu tentang Palestina. Tiba-tiba berisik di jamaah itu. Ustadz diam dulu, karena kalau Ustadz bicara, Ustadz nggak tahu apa yang lagi diributkan gitu ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada satu jamaah yang dia berdiri. Kayak gitu ya. Dia berdiri terus mengatakan kepada kami di hadapan ratusan orang, Bu. Di hadapan ratusan orang dia mengatakan, nggak usah bawa politik lah ke urus apa, nggak usah bawa politik ke khutbah, kayak gitu. Udah urus aja tentang ibadah, kalau agama mah katanya tuh. Padahal kita membela saudara-saudara di Palestina itu kan bukan tentang politik seperti itu. Karena kewajiban kita menolong sesama muslim. Akhirnya apa? Setelah Ustaz tahu apa yang apa yang dia omongkan itu, dan dia ngomongnya keras. Dia ngomongnya keras kayak gitu ya. Oh, ini mah hanya omongan biasa, Ustaz lanjutkan lagi. Justru biar semakin panas. Ya, Ustaz lanjutkan lagi. Ustaz apa namanya, selesaikan khutbahnya, tuh pada akhirnya orang-orang di sampingnya yang pada akhirnya menegur. Karena kan kalau ketika khutbah nggak boleh berbicara kecuali kecuali khotibnya. Selepas Jumatan, selepas sholat Id kan itu muter ya untuk salim gitu ya. Dia nggak salim Ustaz. Ya, Ustaz pun nggak mencari untuk salim ke dia gitu ya. Cuman ketika berpapasan itu beliau hanya mengatakan, gak usah bawa politik, udah aja urusin tentang ibadah. Lah ibadah menurut Bapak apa? Digituin diam. Ya, ibadah menurut Bapak itu seperti apa? Nah, udah selesai dari hari itu, kemudian besoknya ketemu sama tokoh masyarakat, terus mengatakan, ya Ustaz, beliau itu dosen. Bayangkan Ibu, dosen loh yang melakukan seperti itu. Dosen, Hmm. kemudian, dan memang kuliahnya dulu di Inggris, dan teman-temannya banyak orang Israel. Makanya mereka apa, dia merasa ini bukan kesalahan orang-orang Israel, tapi kesalahan orang-orang Palestina sendiri. Seperti itu, Ibu. Makanya sebetulnya kalau kita
perhatikan, kita tuh dalam tantangan dakwah itu rata-rata hanya perkataan verbal, betul nggak? Ya, Iya sih. perkataan saja gitu. Nggak pernah mungkin dipukul, nggak pernah mungkin dilempari apa namanya tuh kotoran unta, nggak pernah mungkin dilempari oleh kotoran hewan seperti itu, nggak pernah dilempari batu dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya gitu ya, dari hal tersebut itu ketika kita merasakan pahitnya ditentang lain sebagainya, kita ini sedang merasakan hal yang sama yang dirasakan dengan Rasulullah. Makanya tadi Ustadz katakan, kalau kita disamakan dengan Nabi, memiliki perasaan yang sama dengan Nabi, seharusnya bukan sedih, tapi kita merasa bahagia. Seperti itu, Iya. Ibu. Satu Silakan lagi ada. Ustadz, tapi ini kayaknya sih nggak berkaitan sama ini. Gak Mau apa-apa, gak nanya, apa-apa. aku pernah dengar tentang kalau masang-masang foto di rumah atau tempat tinggal itu hukumnya tuh kayak gimana? Katanya ada yang bilang nanti bikin malaikat takut, jadi males apa takut lah nggak mau masuk ke rumah kita gitu gimana ya Ustadz? Oke, di sini ada dua pendapat ulama. Ya, yang pertama ada yang membolehkan, yang kedua yang tidak membolehkan, menggunakan dua dalil yang berbeda. Kayak gitu ya. Ada memang apa namanya tuh dalilnya kalau misalkan kita memajang foto-foto bernyawa kayak gitu ya, foto-foto bernyawa di rumah kita, maka malaikat itu gak mau datang, gak mau masuk kayak gitu ya. Termasuk nanti ada sangkut pautnya kalau kita memelihara anjing di rumah kita, malaikat tuh gak mau datang. Sedangkan di beberapa riwayat yang lainnya dia juga boleh memelihara anjing dengan tujuan untuk berjaga-jaga menggunakan dalil yang membolehkannya. Lalu kalau Ustadz mengambil yang mana? Ustadz lebih cenderung untuk mengambil yang tidak membolehkan. Jadi foto-foto bernyawa, mau itu foto manusia, mau itu foto hewan, kayak gitu ya, itu lebih baik diarsipkan saja, Ibu, disimpan di buku yang kalau kita mau lihat itu kita harus buka. Jadi nggak dipajang di tembok dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena Ustadz lebih mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan foto bernyawa baik itu manusia ataupun hewan untuk dipajang di rumah. Seperti itu, Diki. Oh, baik Ustadz. Makasih. Sama. Silakan boleh mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi? Tentunya udah kali Ustadz. Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada ya, benar-benar solehah, saya doakan semoga bunda-bunda senantiasa diberikan keistiqomahan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran ya, kesabaran yang tidak berbatas, keikhlasan yang tidak bertepi. Insya Allah setiap kesabaran kita, setiap keikhlasan kita gitu ya, itu akan namanya Allah yang besar di hadapan Allah Taala. Kalau ketika kita berdakwah, kita menghadapi banyak tantangan kayak gitu ya, sunatullah memang seperti itu. Karena orang apa yang namanya kebaikan itu akan selalu bertentangan dengan yang namanya keburukan, ya. Nah maka dari itu nikmati saja, nikmati kayak gitu ya, ketika kita mendapatkan cacian, ketika kita mendapatkan matian gitu ya, dari situlah kita insya Allah banyak belajar dalam menghadapi sifat-sifat manusia seperti itu. Oke, kita dengan masa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.